Assalamualaikum. Berikut ini adalah sebuah kisah dari Corneliandri, Dendam Sintren. Semoga teman-teman bisa mengambil positifnya ya, dan buang negatifnya yang ada di cerita ini. Dan ini dia selengkapnya. Suara alunan gending Jawa terdengar merdu. Terlihat kerumunan orang sedang duduk sembari menyaksikan pagelaran sintren yang digelar oleh Juragan Janadi, salah satu orang terkaya di desa Belu. Kurungan ayam besar yang dilapisi oleh kain batik terlihat diletakkan di tengah-tengah pagelaran itu. Lalu seorang gadis muda dimasukkan ke dalam kurungan ayam dan ditutup rapat. Seorang pria tua terlihat sedang membaca mantra di samping kurungan ayam yang di dalamnya ada seorang gadis. Setelah beberapa menit, kurungan ayam itu dibuka, lalu tampaklah seorang gadis memakai kebaya berwarna kuning dengan rambut disanggul dan dihiasi melati beraroma harum. Gadis yang tadi terlihat biasa saja, kini menjelma menjadi sintren. Sintren yang terlihat sangat cantik dan menawan itu dengan gemulai menari, mengikuti iringan suara gending Jawa. Mata para penonton, khususnya pria, seakan enggan berkedip melihat tubuh aduhai penari sintren itu. Pria tua tadi terlihat selalu mengikuti kemanapun langkah sintren itu melangkah, dengan membawa kemenyan yang diletakkan pada mangkok yang terbuat dari tanah liat. Asap kemenyan itu ditiup-tiupkan pada sintren, seakan kemenyan itu adalah kekuatan sang sintren untuk tetap bisa menari. Satu persatu, para pemuda bermaksud untuk menyawer sintren itu, tapi tidak diperbolehkan oleh pria tua yang selalu mengikuti sintren itu. Tapi, saat yang mendekati Juragan Janadi, pria tua itu hanya terdiam, membiarkan Juragan Janadi mulai menari bersama sintrennya. Melihat tubuh ranum sang sintren, kejantanan Juragan Janadi menggeliat. Hasrat ingin mencicipi kemolekan tubuh sang sintren menjadi menggebu-gebu. Juragan Janadi tahu, sintren pastilah gadis yang masih suci. Karena salah satu syarat untuk bisa menjadi sintren adalah suci dan perawan. Tidak heran, kebanyakan penari sintren itu adalah gadis yang masih berusia belasan tahun. Juragan Janadi juga tahu sintren yang sedang menari bersamanya adalah gadis kampung sini, gadis manis bernama Asmirah yang baru berusia 16 tahun. Menjadi sintren karena tuntutan ekonomi keluarga. Dia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Adiknya ada 5 yang kebanyakan masih kecil. Bapaknya hanya seorang buruh tani yang lahannya adalah lahan sewa, sedangkan ibunya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Berbekal wajah cantik, Asmira nekat menjadikan dirinya seorang sintren. Rela dirinya dirasuki makhluk halus saat menjadi sintren. Karena saat dirinya berubah menjadi sintren, sebetulnya tubuhnya sudah dirasuki oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Seperti malam ini, Asmira juga tidak sadar saat dirinya yang sudah berubah menjadi sintren diajak menari bersama Juragan Janadi. Di sisi lain, malam semakin larut, pagelaran sintren itu masih berlanjut. Karena penari sintrennya bukan hanya Asmira seorang, melainkan juga beberapa temannya, Dinah dan Rahmi. Sekarang Asmira sudah sadar dari kerasukannya. Dia sudah berubah lagi menjadi gadis kampung biasa, tanpa riasan dan tanpa kembang melati. Saat Asmira sedang duduk di bawah panggung, tiba-tiba Juragan Janadi menghampirinya. "Asmirah," panggil Juragan Janadi. "Enggak Juragan," balas Asmirah lembut. "Kowe meh tak jalan-jalan gelem?" "Jalan-jalan teng pundi Juragan, sampun dalu," jawab Asmirah polos. "Kamu tinggal ikut, akan kubuat senang." Asmirah yang polos itu dengan sukarela mengikuti Juragan Janadi. Pria berumur hampir setengah abad itu menggandeng tangan Asmirah. Mereka berjalan di tengah kegelapan. Asmira tidak tahu bahwa dia akan diajak ke gudang milik Juragan Janadi.
Di sana Juragan Janadi akan merenggut paksa kesucian Asmira, gadis idamannya. "Juragan Janadi mau apa kok ngajak aku ke sini?" tanya Asmira. Juragan Janadi tidak menjawab pertanyaan Asmira. Setelah menutup pintu gudang itu, Asmira ditariknya dan dipeluknya erat. Rasa haus akan kesucian Asmira seakan tidak bisa ditahannya. "Juragan, jangan sembrono!" pekik Asmira takut sembari berusaha melepaskan pelukan Juragan Janadi. "Asmira, kowe bakal sugih. Sawah yang digarap bapakmu bakal aku kasihkan tanpa membayar, asal kamu mau menuruti inginku." Asmira hanya bergeming. Rasa takut membuatnya gemetar. Juragan Janadi masih saja berusaha melumat bibirnya, tapi Asmira berusaha mengelak. Lalu dengan kasar Juragan Janadi merobek baju Asmira. Mata Juragan Janadi melotot penuh gairah melihat gundukan halus nan ranum di depannya. Dengan ganas Juragan Janadi meremas buah dada Asmira, membuat Asmira meringis kesakitan. Tidak sampai di situ, dilumatnya dan disedotnya pucuk buah dada berwarna coklat muda itu dengan kemas. Tangan Juragan Janadi juga meraba bagian bawah tubuh Asmira. Dibukanya rok batik Asmira. Lalu tangan Juragan Janadi mulai menelusup masuk, mencari-cari bagian paling sensitif dari tubuh Asmira. "Biadab!" Setelah menemukannya, Juragan biadab itu melancarkan aksinya, membuat Asmira mulak blingsatan seperti cacing kepanasan. Melihat Asmira yang sudah dikuasai nafsu juga, Juragan Janadi langsung menidurkan tubuh Asmira di lantai. Dengan cepat Juragan Janadi melepas celananya. "Sakit, Juragan!" ucap Asmira sembari menangis. Tapi Juragan Janadi tidak memperdulikannya. Singkat cerita, semenjak kejadian malam itu, Asmira sudah tidak lagi menjadi sintren, karena dirinya sudah tidak suci lagi. Dan semenjak itu juga kehidupan keluarga Asmira berubah lebih baik. Kini Asmira dan Juragan Janadi layaknya suami istri. Mereka sering bertemu di gudang hanya untuk melepas rindu dan nafsu yang seakan tidak ada habisnya. Kabar soal Asmira menjadi gundik Juragan Janadi berhembus kencang hingga terdengar oleh istri sah Juragan Janadi. "Apa bener, Man? Omongannya wong-wong nek Asmira dadi gundike Mas Jayadi?" tanya istri Juragan Jayadi pada centengnya yang bernama Kisman. "Lares Ndoro," balas Kisman pada istri juragannya itu. "Asmira asu, bakal tak gawe sengsara kae." Di sisi lain, malam itu Asmira menunggu Juragan Jayadi di gudang, tempat biasa mereka memadu kasih. Kata Kisman yang tadi sore ke rumahnya, Juragan Jayadi akan menunggu Asmira di gudang malam ini. Tapi semenjak tadi, Juragan Jayadi tak kunjung datang, membuat Asmira bosan menunggu. Saat Asmira hendak beranjak pergi, tiba-tiba pintu gudang terbuka dengan kasar, menampakkan wajah Ambar, istri Juragan Jayadi yang terkenal galak. "Lagi ngenteni siapa kowe, As?" tanya Ambar dingin. Itu Mbak, saya lagi nunggu temen." "Temen siapa, Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sedang menunggu suamiku?" Asmira tidak bisa menjawabnya. Ada rasa takut menjalarinya saat melihat mata Ambar yang begitu penuh dendam. Saat Asmira mencoba pergi dari tempat itu, Ambar menarik tangan Asmira dan mendorongnya hingga jatuh. "Sakit kan? Itu bukan apa-apa dibanding sakit hatiku, Asmira," kata Ambar. Asmira kembali menjerit saat Ambar menjambak rambutnya kasar. "Sakit, Mbak, aduh," isak Asmira. Bukannya berhenti, kini Ambar semakin membabi buta, memukuli Asmira yang hanya bisa melindungi dirinya dengan kedua tangannya. Setelah berhenti, terlihat Ambar dengan ngos-ngosan memandang puas ke arah Asmira yang babak belur dengan luka lebam dan cakaran di wajah cantiknya. "Sudah, Ndoro?" tanya Kisman saat sudah masuk ke dalam gudang. "Ini baru awal, Man. Aku akan buat mati pelacur ini," sahut Ambar. Setelah mengatakan itu, Ambar menendang kembali perut Asmira. "Ampun, Mbak, jangan tendang perutku, ada bayinya." Mendengar pengakuan Asmira membuat Ambar semakin kesetanan. "Modiar kowe, Asmira!" raung Ambar. Ambar menyuruh Kisman memegangi tangan Asmira. Lalu Ambar membuka kaki Asmira agar mengangkang. Setelah itu Ambar mengambil linggis yang sudah dia siapkan dengan tega.
Ambar menusukkan linggis itu ke dalam kemaluan Asmira. Terdengar suara jeritan Asmira diselingi tawa puas Ambar. Linggis itu terus saja ditusukkan lebih dalam ke tubuh Asmira melalui lubang kemaluannya. Setelah beberapa saat, Asmira memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya kelojotan, matanya melotot menatap Ambar. "Aku bakal balas dendam," ucap Asmira sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi tragis. Astagfirullah, innalillahi. Tubuh Asmira yang sudah tidak bernyawa serta dipenuhi luka dan darah diseret oleh Kisman menuju kebun di belakang gudang padi milik Juragan Janadi. Terlihat noda darah di sepanjang seretan tubuh Asmira. Bau amis yang menyengat membuat Ambar membersihkan darah bekas seretan tubuh Asmira dengan rasa mual. "Sudah mati tapi tetap saja membuat orang susah. Dasar pelacur," omel Ambar sembari membersihkan noda bekas darah Asmira. "Nyonya, tubuh Asmira ini mau dikubur di sini?" tanya Kisman dengan menunjuk tanah di bawah pohon mangga besar. "Iya Kis, jangan lama-lama, cepat," perintah Ambar. Setelah Kisman selesai menggali tanah, linggis yang berada di kemaluan Asmira didorong agar lebih dalam. Mayat Asmira tampak melonjak akibat tekanan linggis di dalam tubuhnya. Lalu Kisman pun membopong tubuh Asmira yang sudah menjadi mayat itu ke lubang yang baru saja dia gali. Tapi ternyata lubang itu kekecilan untuk badan Asmira. Karena waktu sudah akan menjelang subuh, Ambar yang mulai gelisah takut ketahuan orang lain lalu menyuruh Kisman untuk menekuk kaki dan tangan Asmira agar bisa muat di lubang itu. Saat Kisman mencoba memaksakan tubuh Asmira masuk, terdengar suara gemeretak tulang. Sementara itu di lain waktu, sudah 1 minggu lebih, kedua orang tua Asmira mencari-cari Asmira. Semua pelosok desa sudah dijelajahi mereka untuk mencari putri sulungnya. Tapi usaha mereka berbuah nihil. Bahkan Juragan Janadi juga ikut mencari Asmira, menyuruh seluruh bawahannya mencari pujaan hatinya itu. Semenjak Asmira menghilang tanpa kabar, Juragan Janadi menjadi lebih pemurung. Tidak ada lagi pertunjukan sintren yang ia selenggarakan. Kampung menjadi sepi. Seperti malam ini, tepat malam Jumat Kliwon. Desa Beluk terlihat sangat sepi. Bahkan tidak terdengar suara hewan malam seperti jangkrik. Justru yang terdengar adalah suara lolongan anjing yang bersaut-sautan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Di kebun kosong, terlihat gundukan tanah yang tiba-tiba mengeluarkan asap putih. Gundukan itu perlahan membelah menjadi 2. Dari dalam gundukan itu keluarlah sesosok wanita memakai kebaya kuning dengan sanggul yang berantakan. Sosok itu begitu mengerikan, matanya hitam, mulutnya terbelah hingga ke telinga, memperlihatkan gigi hitam dan lidahnya yang panjang menjulur. Belum lagi wajahnya yang busuk berbelatung. "Man, kamu tidak nginap di sini saja?" ucap seorang pria parubaya. "Enggak, besok aku kerja, Din," balas Kisman pada sahabatnya, Nurdin. "Ya udah, hati-hati pulangnya. Ini Jumat Kliwon loh." "Enggak takut aku, Din. Hantu kok ditakutin?" kekeh Kisman. "Kowe wedine karo bojomu toh?" canda Nurdin sebelum Kisman pergi sembari mengayuh sepeda ontelnya. Di perjalanan menuju rumahnya, Kisman tidak melihat seorang pun di jalan. Tapi Kisman berusaha mencoba untuk tidak merasa takut. Sampai saat dirinya memasuki area perkebunan kosong, tiba-tiba Kisman mendengar suara gending Jawa. "Kayaknya ada pertunjukan sintren ini," batin Kisman. Dengan semangat, Kisman langsung mengayuh sepedanya cepat ke arah sumber suara. Tapi saat Kisman sudah berhenti di tempat arah suara gending Jawa tadi, di sana terlihat kosong. Hanya ada kebun dengan penerangan temaram yang didapatkan dari sinar rembulan. Badan Kisman mulai merinding saat dia akan berbalik pulang. Seorang memanggilnya lembut. "Mas," panggil suara lirih. Kisman pun langsung mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seorang perempuan cantik yang memakai gaun berwarna kuning. Tapi Kisman tidak langsung menghampiri. Dia melihat kaki perempuan itu napak ke tanah atau tidak. Ternyata kaki perempuan itu menapak ke tanah.
membuat Kisman semangat menghampiri perempuan itu. "Kenapa Mbak? Kok malam-malam masih main?" tanya Kisman. "Aku mau pulang ke desa sebelah Mas," jawab perempuan cantik itu. "Lah kok sendirian? Gak sama suami?" "Suamiku masih merantau Mas." Setelah mengobrol sebentar, Kisman menawari perempuan itu untuk pulang bersamanya. Perempuan itu pun menyetujuinya. Di sepanjang perjalanan, perempuan yang mengaku bernama Rani itu seperti sengaja menempelkan dadanya yang besar ke punggung Kisman. Tangannya yang memegang pinggang Kisman pun kini sudah berpindah ke selangkangan Kisman. Kisman yang merasa ini adalah kode akhirnya menghentikan sepedanya di tengah-tengah kebun kosong. Di desanya memang banyak kebun kosong. Setelah mereka turun dari sepeda, tanpa basa-basi, Kisman yang masih berusia 30-an itu dengan bernafsu langsung memeluk tubuh sintal perempuan di depannya. Dan saat melakukan itu, Kisman tak heran. "Mbak, kok rasanya jadi sakit sih Mbak?" Kisman pun membuka matanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan perempuan bernama Rani itu pada kejantanannya. Alangkah terkejutnya Kisman saat melihat perempuan cantik tadi kini berubah menjadi sosok mengerikan. Wajahnya busuk dan dipenuhi belatung. "Sopo kowe?" tanya Kisman takut sembari berusaha melepaskan kejantanannya itu dari sosok mengerikan di depannya. Sosok itu hanya menyeringai. Kejantanan Kisman digigitnya keras, membuat Kisman berteriak kesakitan. "Aduh, tolong!" Kisman berusaha meminta tolong tapi tidak ada satupun orang yang lewat. Sosok itu terus menggigit dan mengunyah kejantanan Kisman yang sekarang sedang berusaha melepaskan diri dari sosok itu. Saat usaha Kisman akhirnya berhasil, ternyata kejantanannya itu sudah terlepas dan menggantung di mulut sosok mengerikan itu. Kisman pun semakin histeris, rasa sakit dan takut menjadi satu. Sosok perempuan mengerikan itu merangkak di atas tubuh Kisman, lalu wajahnya didekatkan dengan wajah Kisman. "Asmira?" Sosok mengerikan yang ternyata hantu Asmira itu perlahan mendekatkan kukunya yang panjang dan runcing ke wajah Kisman. Ampun, nyong jaluk ngapurane As," rengek Kisman. Seakan tidak peduli dengan rengekan Kisman, Asmira perlahan mencolokkan jarinya pada kedua mata Kisman. Dicungkilnya kedua bola mata Kisman hingga bola mata itu keluar dan menggelinding jatuh. Seakan belum puas, hantu Asmira memegang kepala Kisman yang sedang sekarat dan menariknya keras hingga akhirnya kepala itu terlepas dari tubuh Kisman. Lalu dilemparkannya kepala tanpa bola mata itu. Asmira yang kini berubah menjadi sosok mengerikan itu pun tertawa, tawa yang sangat mengerikan. "Tunggu giliranmu, Ambar." Di sisi lain, di dalam keheningan malam, suara desahan wanita terdengar dari sebuah kamar, menandakan pemilik suara itu sedang berada pada klimaks nafsunya. Ternyata yang ada di dalam kamar itu adalah Ambar dan seorang pria yang masih tampak muda. Entah sudah berapa jam mereka bercinta layaknya pengantin baru, sampai akhirnya pria muda itu mohon pamit untuk pulang karena waktu sudah tengah malam. "Doro, saya pamit dulu ya," ucap seorang pria muda yang sedang memakai celana dengan gugup. "Ya sudah, kamu harus diam ya Gus. Jangan sampai ada yang tahu aku minta dikelonin sama kamu," balas Ambar sembari bercanda. "Nggih Doro." Sebelum pria muda yang bernama Bagus itu beranjak pergi, Ambar yang masih telanjang itu berdiri dari ranjang dan berjalan menuju ke arah Bagus. Ambar lalu mencium bibir Bagus mesra, seperti tidak mau berpisah. Maklum saja, selama menikah dengan Juragan Janadi, Ambar tidak bahagia. Dia harus menikah dengan laki-laki yang lebih tua darinya dan tidak dia cintai. Tapi karena desakan orang tuanya, akhirnya Ambar mau menikah dengan juragan yang pantasnya menjadi pamannya itu. Ambar harus merelakan masa mudanya. Semenjak menikah, Ambar memang sering melakukan hubungan terlarang di belakang suaminya. Bahkan dia sering tidur dengan Kisman karena suaminya kurang bisa memuaskannya di ranjang. Kini Ambar merasa punya mainan baru. Bagus adalah anak salah satu abdi dalam suaminya. Mereka masih satu rumah, tapi Bagus tinggal di kamar belakang khusus abdi dalam. Sementara itu, masih pagi buta ketika suara kentongan terdengar menelusup ke dalam gendang telinga. Di sebuah kebun kosong, salah satu warga yang akan berangkat ke musola untuk sholat subuh menemukan tubuh tanpa kepala. Warga yang penasaran akhirnya berkumpul di tempat mayat tanpa kepala itu ditemukan.
"Ini, aku menemukan kepalanya!" teriak salah satu warga. Lainnya pun berbondong-bondong menghampiri salah satu warganya itu yang menemukan kepala mayat. "Astagfirullah, itu kan Kisman!" ucap salah seorang warga. Setelah tahu identitas mayat yang ternyata adalah Kisman, warga langsung menghubungi keluarga Kisman. Berita tentang penemuan jenazah Kisman yang mengenaskan langsung tersebar ke seluruh penjuru desa, tidak terkecuali Ambar yang sekarang sedang mondar-mandir di dalam kamarnya. Dia mendengar desas-desus bahwa kematian Kisman karena dibunuh dedemit. Apa ini perbuatan Asmira? Batin Ambar dengan wajah gelisah. Tapi Ambar mencoba realistis. Banyak yang bilang juga Kisman diserang hewan buas saat sedang melewati kebun kosong itu. Tapi entah kenapa perasaan Ambar menjadi tidak karuan, gelisah, takut, dan penasaran. Sementara itu di sisi lain, Ambar malam ini berdandan cantik dan wangi untuk menemui Bagus. Tadi pagi, dia menemukan surat di atas meja riasnya. Surat itu tertulis dari Bagus. Sudah 2 hari mereka tidak bertemu. Ada rasa rindu di hati Ambar untuk bujang tampan itu. "Malam ini aku akan jadi milikmu lagi, Bagusku," gumam Ambar dengan senyum simpul. Sebetulnya Ambar sedikit heran, kenapa Bagus memintanya untuk bertemu di rumah kosong kotor seperti ini. Tapi karena rasa rindu, Ambar pun segera masuk ke dalam rumah kosong yang sedikit gelap itu. "Gus, kamu di mana? Aku sudah datang ini." Tapi tidak ada jawaban. Justru Ambar merasa hawa yang tidak enak. Bau busuk tercium entah dari mana, membuatnya ingin muntah. Karena Bagus tidak juga menampakkan diri, Ambar memutuskan untuk pulang saja. Dengan perasaan sebal, Ambar berbalik menuju pintu rumah kosong itu. Tapi sebelum sampai di pintu, seseorang memanggil namanya. "Ambar!" Refleks Ambar pun berbalik ke belakang. Alangkah terkejutnya Ambar saat melihat di pojokan rumah ada sesosok menyeramkan, menatapnya dengan tatapan mengerikan. Sosok itu adalah Asmira yang memakai kebaya warna kuning. Kebaya yang biasa dia pakai saat pentas sintren. Tapi Asmira yang dulu cantik, kini hadir dengan penampilan menakutkan. Wajahnya busuk dan berbelatung. Mulutnya yang sobek hingga ke telinga menampakkan gigi hitamnya. Matanya hitam pekat, membuat siapapun yang melihatnya akan merasa ketakutan, tidak terkecuali Ambar. Badannya bergetar hebat karena takut. "Mau apa kamu, As?" tanya Ambar dengan suara serak. Sosok Asmira hanya menyeringai, lalu perlahan dia mendekati Ambar. Cara berjalannya benar-benar mengerikan. Asmira bukan berjalan menggunakan kakinya, melainkan merangkak seperti bayi. Ambar yang sudah ketakutan setengah mati langsung menggedor-gedor pintu, berharap ada seseorang yang mendengarnya. "Tolong!" teriak Ambar. "Kamu takut?" ejek sosok Asmira dengan tertawa. Ambar yang tadi merasa ketakutan, entah kenapa kini menjadi marah karena mendengar ucapan hantu Asmira. Ambar pun berbalik dan menatap sosok Asmira yang kini ada di depannya. "Setan asu, kowe wis mati. Aku ora bakal wedi karo iblis kaya kowe," bentak Ambar dengan nafas yang naik turun. Sosok Asmira hanya bergeming mendengar umpatan Ambar, tapi wajahnya yang sudah mengerikan kini tampak lebih menakutkan. Hawa yang sedari tadi sudah dingin menjadi semakin mencekam. Ambar pun menyesali perkataannya barusan. Harusnya dia memohon ampun, bukannya menantang balik. Tiba-tiba pintu yang sedari tadi tertutup rapat itu terbuka hingga membuat Ambar yang ada di baliknya terpental ke depan. Kepalanya membentur ubin dengan keras. Belum lagi Ambar terbangun, tubuhnya sudah dibanting dan dibenturkan pada tembok, membuatnya mengaduk kesakitan. "Ampun Asmira!" isak Ambar. Asmira yang hanya berdiri di tengah-tengah ruangan kosong itu hanya terdiam. Matanya terus saja memperhatikan Ambar yang sedang kesakitan. Saat Ambar mulai merangkak perlahan menuju pintu, lemari yang ada di sebelahnya jatuh mendadak dan menimpanya. "Ah!" teriak Ambar. Badannya terasa remuk. Lemari yang menimpanya lumayan besar dan sangat berat. Ambar pikir dia akan mati karena tertimpa lemari. Tapi tiba-tiba lemari itu terangkat dengan sendirinya. Kaki Ambar patah. Dia tidak sanggup berjalan. Kepalanya berdarah akibat terbentur ubin tadi dan ditambah tertimpa lemari.
Asmira terus saja menatap Ambar yang sedang sekarat, tapi dia belum puas. Penderitaannya saat menjelang kematian lebih menyakitkan. Ditatapnya sebuah tombak yang berada di ruangan itu. Entah itu tombak sudah berapa lama di sana, karena tombak itu sudah terlihat berkarat. Tubuh Ambar yang sudah lemas tiba-tiba melayang, membuatnya bertambah ketakutan. Ampuni aku Asmira, aku menyesal, tolong aku aja dipateni, pinta Ambar sembari menangis. Ampun, kamu sudah membunuhku karena menjadi simpanan suamimu, tapi kamu lebih bejat. Kamu berselingkuh dengan orang banyak di belakang suamimu. Kamu pantas mati, Ambar. Setelah mengatakan itu, dilemparkannya tubuh Ambar ke arah tombak yang kini tampak berdiri tegak. Lalu tombak itu menusuk anus Ambar hingga tembus ke perutnya. Badan Ambar berkerojotan sama seperti Asmira saat menjelang kematiannya. Tapi saat tubuh Ambar sedang kerojotan, Asmira kemudian menggantung leher Ambar itu di langit-langit rumah. Tubuh Ambar yang tadi kerojotan kini berhenti total. Kini tampak jasad Ambar menggantung dengan tombak masih menancap di anus yang menembus ke perutnya. Lidahnya menjulur keluar dengan mata melotot. Darah segar menetes-netes ke lantai tepat di bawah mayat Ambar. Asmira kini menyeringai mengerikan. Dendamnya sudah terbalaskan, tapi dia tetap dikuasai amarah. Dia marah karena harus mati muda. Dia marah karena harus meninggalkan keluarganya. Dan dia marah karena janin di perutnya juga ikut mati bersamanya. Asmira menjerit-jerit. Tubuhnya menangkap cepat meninggalkan jasad Ambar yang menggantung. Jeritan menyayat hati. Diselingi suara lolongan anjing malam. Rintik hujan yang tiba-tiba jatuh membuat kampung itu tampak sangat mencekam. Warga yang mendengar jeritan-jeritan mengerikan itu memilih bersembunyi di balik selimut. Di sisi lain, di rumah besar milik Juragan Janadi juga terlihat sunyi. Abdi dalam memilih berada di kamarnya masing-masing karena suasana mencekam di kampung semenjak hilangnya Asmira. Terlihat Juragan Janadi duduk termenung di ranjangnya sembari menggenggam pisau. Dia bahkan tidak peduli jika istrinya Ambar belum pulang meskipun sudah tengah malam. Asmira, aku rindu, ucap Juragan Janadi sebelum mengiris pergelangan tangannya sendiri. Dan kisah ini selesai. Terima kasih untuk Corneliandri dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Ambil manfaatnya, buang buruknya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.